Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di Nursing Channel. Di mana di channel ini kita akan ngebahas kupas tuntas semua permasalahan perukoman gitu ya. Tapi sebelum kita ngebahas, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share supaya eh, video ini tetap bisa berkontribusi untuk membantu kawan-kawan dalam memahami soal-soal uji kompetensi. Nah, sebelumnya mungkin di video-video terdahulu sudah ada pembahasan bagaimana dari struktur soal gitu ya. Jadi tapi saya akan bahas lagi. Siapa tahu kalian tidak mengikuti video-video sebelumnya, maka saya akan ngebahas lagi. Oke, mari kita lihat bagaimana struktur soal UKOM itu sih seperti apa. Jadi struktur soal UKOM itu terdiri dari lead in. Lead in itu adalah pertanyaan intinya apa gitu ya. Ini nih lead in contoh. Apakah intervensi prioritas pada kasus tersebut? Ini lead in-nya ya. Ini lead in-nya. Ini lead in. Lead in gitu ya. Aduh, sorry tulisannya agak ini. Ini lead in. Kemudian ada vignette-nya. Vignette itu soal cerita yang berisi tentang data-data inti yang mengarahkan kita kepada jawaban. Nah, ini vignette-nya gitu ya, soal ceritanya, dan ada option jawabannya. Oke. Oke, paham sampai sana ya? Oke, mari kita mulai. Nah, kita baca lead in-nya dulu. Oke, apakah intervensi prioritas pada kasus tersebut? Ini lead in-nya. Oke, dalam mengerjakan soal UKOM, itu kalian harus tahu yang kalian kerjain ini adalah soal KMB kah, soal jiwa kah, maternitas kah, keluarga kah, dan lain sebagainya. Karena setiap bidang keilmuan itu mungkin pada prinsipnya sama, tapi punya trik dan cara berbeda. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana cara trik tips tiap keilmuan tadi, nah kalian bisa langsung ikut gabung di program bimbel kami itu yang namanya di Ruang Ukom. Oke, untuk caranya bagaimana? Nah, nanti kalian bisa share, bisa komen gimana sih caranya. Nah, nanti saya akan kirim link pendaftarannya seperti apa gitu ya. Atau bisa hubungi saya di secara Japri gitu ya di 08 19 87 12 29 gitu ya. Nanti saya akan masukkan di grup dan link kelas untuk bimbel hukumnya. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, seorang laki-laki tadi apa? Intervensi prioritas. Kita lihat. Ini 60 tahun di ruang penyakit dalam. Otomatis soal KMB. Pasca operasi katarak hari pertama tentang persepsi sensori pastinya sistemnya. Hasil pengkajian keluar masih kliennya masih sakit pada mata kanan gitu kan. Kemudian ditutup pembalut, tutup pembalut. Kemudian sedangkan mata kiri sedikit buram. Pasien masih kesulitan dalam beraktivitas. Ini kata kuncinya sih ngarah-ngarah ke cedera ya, resiko cedera. Maka intervensi prioritasnya adalah orientasikan benda yang ada di sekitar. Pak, kenapa tidak berikan analgetik, Pak? Di sini tidak ada skala nyeri ya. Tidak ada skala nyeri. Jadi bukan ke nyeri. Lakukan perawatan luka. Di sini pun nggak ada ngomongin tentang lukanya seperti apa ya. Lukanya kotor lah atau apalah, nggak ada kan. Kemudian usahakan akomodasi mata. Kan masih hari pertama gitu ya. Istirahatkan akomodasi mata. Kemudian beri posisi yang nyaman. Ini ke aman nyaman belum juga. Oke. Jadi
lebih ke orientasi terhadap benda yang ada di sekitarnya. Oke, next. Soal selanjutnya, apa lead in-nya? Masalah keperawatan prioritas. Oke, apa sih masalah keperawatan prioritasnya? Kita lihat. 48 tahun, penyakit jantung. Oke, KMB masih infak miokard. Biasanya ngarah-ngarah ke nyeri ya. Tapi kita lihat langsung. Kalau jantung tuh kalau nggak nyeri, intoleransi aktivitas, curah jantung gitu ya. Nggak jauh-jauh dari tiga itu. Nah, kalau di program bimbel kita, itu bukan hanya ngomongin soal aja, jadi bukan hanya ngebahas soal-soal aja, tapi per materi kita sediakan modulnya. Jadi materi-materi inti yang biasa diujikan itu apa, kata-kata kunci yang harus dipelajari apa. Jadi lebih mudah memahami dalam mempersiapkan uji kompetensi. Tidak hanya soal-soal tok gitu ya. Jadi lebih komprehensif, lebih terstruktur. Dari mulai kita kalian belajar dari mulai KMB sampai ke manajemen itu kita ada modulnya terstruktur gitu ya. Jadi komprehensif belajarnya, bukan hanya soal, bukan hanya sekedar menghafal soal, tidak. Oke, lanjut ya. Hasil pengkajiannya apa nih? Sesak napas bertambah ketika melakukan aktivitas. Ini derajat NIH-nya ada nih. Derajat NYH-nya ada nih, gitu ya. Oke, derajat berapanya itu akan kita kupas tuntas di program bimbel kita ya. Derajat NIH-nya ada. Kadang ditanya ininya. Tidak bisa tidur, tekanan darah oke meningkat, nadi meningkat. Nafasnya 24 kali per menit. Oke. Kemudian pasien terpasang oksigen. Oke. Datanya lebih tunggal ke intoleransi aktivitas. Gitu ya. Oke. Kenapa tidak penurunan curah jantung? Tidak ada datanya. Data curah jantung apa? CTR. Lebih dari 50%. Oke. Perubahan perfusi jaringan datanya apa? CRT. Lebih dari 2 detik. Nyeri akut harus ada skala nyeri. Pola tidur cuma satu datanya gitu ya. Sangat mudah sekali. Next. Lanjut masalah utama pada kasus tersebut. Oke, kita lihat stroke. Oke, KMB di sistem persarapan. Kesadarannya somnolen, penurunan kesadaran. Oke, lemah sebagian, tekanan darah meningkat, nadi oke sedikit normal ya. Normal lah. Oke, masih normal. Dia kan 60 sampai 100. Napas normal, suhu normal. Ditanya masalah keperawatan utama. Sebetulnya ini perfusi jaringan cerebral ya, cuman hanya karena di ESDK nggak ada perfusi jaringan cerebral, adanya resiko perfusi jaringan cerebral, datanya ke ini datanya berarti lebih ke penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Walaupun sebetulnya datanya kurang ini. Harus ada peningkatan TIK. Oke, harus ada papil edem yang dikaji itu ya. Papil edem, tekanan darah meningkat, nadi menurun, kemudian muntah proyektil, penurunan kesadaran kayak gitu ya, nyeri kepala hebat. Oke, tapi ini datanya kalau kayak gini jadi lebih banyak ke TIK ya, penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Resiko jatuh nggak ada, hambatan mobilitas fisik nggak ada, gangguan komunikasi verbal juga nggak ada, persepsi sensori juga nggak ada. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Oke, next. Manakah prinsip etik yang dilakukan pada kasus tersebut? Oke, ini etik tuh kata orang yang dihukum tuh sering keluar, bahkan di setiap subbab mata mata ajar itu muncul. Oke. Kita lihat 40 tahun penyakit dalam dengan ulkus diabetikum. Permasalahannya ada di endokrin gitu ya dan integumen. Perawat memberi edukasi tentang manfaat olahraga untuk mengontrol kadar gula darah. Tapi perawat mengatakan tidak melakukannya saat kadar gula darah di atas 250. Prinsip etiknya non mal efisiensi.
Karena apa? Karena mencegah terjadinya cedera. Bedanya dengan beneficence apa, Pak? Beneficence itu melakukan yang terbaik. Betul, edukasi itu beneficence yang terbaik, tapi di sini arahnya ke mencegah cedera. Oke, ini perbedaan semua prinsip etik ini dibahas dalam program bimbel kita. Karena soalnya cukup banyak, sekitar 25 soalan tentang etik saja. Oke, dan itu wajib benar. Oke, next. Prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut. Prinsip etik juga nih. Kita lihat pasien kelas 2 meminta bantuan untuk makan. Ada pasien kelas 3 juga minta bantuan, mengeluh sesak. Jadi di sini perawat ngapain? Mendahulukan pasien kelas 3 dulu. Oke, dia memprioritaskan yang lebih prioritas. Prinsip etiknya apa? Justice. Jadi memprioritaskan yang lebih prioritas itu justice. Kalau otonomi apa? Menghargai hak atau pasien memutuskan kehendaknya seperti apa. Normal efisiensi tadi sudah kita bahas, beneficence sudah, fidelity menepati janji. Oke. Next. Mudah ya? Mudah, soal hukum nggak ada yang susah. Oke. Apa ini lead in-nya? Prinsip etik juga ya yang dilakukan. Oke, lihat. Laki-laki 75 tahun. CHF grade 4. Pasiennya sudah tua. Kemudian grade 4. Ini paliatif nih menjelang aja ya. Pasien siap meninggal. Menolak untuk tindakan. Otonomi ya. Perawat menjelaskan kembali. Ini beneficence-nya. Menurut kondisi pasiennya menurun, mengalami henti jantung. Perawat tidak melakukan RJP karena sesuai dari kehendak pasien. Prinsip etiknya apa? Hargai keputusan pasien karena sudah tua dan sudah grade 4. Tapi kalau pasiennya masih muda, harapan hidupnya banyak, ya itu melanggar ya, melanggar. Harusnya dilakukan RJP gitu ya, beneficence dulu. Oke, tindakan selanjutnya pada kasus tersebut. Oke, tindakan ya. Di ruang paru dengan TB paru. Masalah di respirasi. Mengeluh batuk berdahak sulit dikeluarkan. Masalah keperawatan kalau kayak gini bersihan jalan napas. Tindakannya yang sudah dilakukan apa? Nebu sudah, fisioterapi sudah. Oke, jadi apa yang dilakukan? Tinggal batuk efektif. Gitu ya. Pak, kenapa tidak vibrasi perkusi? Karena vibrasi perkusi itu tuh udah satu kesatuan dengan fisioterapi dada. Gitu ya. Oke, next. Apa masalah keperawatan utama? Oke, kita lihat. Perempuan 25 tahun ke poliparu, masalah pernafasan, batuk berdahak, demam. TB ya? Kemungkinan di TB. Ini kalau di komunitas, kalau belum dibilang TB, lain lagi nih ceritanya. Tindakan sama masalahnya ya. Ini karena di KMB kita pakai cara KMB. Jadi di tiap keilmuan itu berbeda ya, hati-hati ya. Oke, jadi harus dipilah dulu ini soal tentang apa. Sulit mengeluarkan dahak. Nah, bersihan jalan napas kalau sudah kayak gini ya. Walaupun di sini ada bla 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 bla, berkeringat, nafsu makan berkurang, napas. Ini udah jelas ini ronki ya. Oke, ini normal, fototorak, ada infiltrat, paru. Yang ditanya masalah bersihan jalan napas gitu ya. Karena kita memprioritaskan masalah itu berdasarkan segitiga Maslow. Urutannya kan oksigen dulu, terus cairan, ya, cairan, nutrisi, dan terakhir adalah aman nyaman. Gitu ya. Dan sebagainya sampai aktualisasi diri ya. Oke. Nah, next. Prioritas edukasi yang diberikan. Yang ditanya edukasi, tapi harus tahu masalahnya dulu. Dengan 40-an ruang penyakit dalam KMB, gagal ginjal kronik perkemihan.
hemodialisa pertama kali, tekanan darah tinggi, nadi normal, nafas normal, suhu normal. Oke, balance-nya yang bermasalah ya di sini. Minum 1.500, produksi 600. Jadi tentang balance cairan. Maka edukasinya tentang pembatasan cairan gitu ya. Mudah. Tapi lain tuh hati-hati kalau hemodialisa. Kalau saya hilangkan data yang lain, kalau ditanyanya lead-in-nya evaluasi sebelum dan sesudah tindakan apa? Berat badan. Kalau itu ya. Nah, kalian akan dapat itu sih sebetulnya kalau ada di sesi intensif bimbel kita ya. Jadi gampang memahaminya, nggak bolak-balik dan nggak akan berdebat lagi gitu kan, mana yang benar gitu ya. Oke, next. Oke, soal selanjutnya. Oke, kita lihat apa edukasi yang sesuai dengan kasus tersebut. Kita lihat umur 20 tahun dirawat ruang penyakit dalam dengan tipoid. Nah, kalau tipoid biasanya ke masalah ini nih, suhu kalau tipoidnya jauh-jauh ya, tekanan darah normal, nadi normal, nafas normal. Kalau ditanya masalah keperawatan ini jelas hipertermi ya. Tapi kan yang ini ditanya tentang edukasi. Sejak 2 tahun, nah ini gongnya, ini kata kuncinya, tidak memperhatikan kebersihan makanan. Jadi edukasinya tentang sanitasi makanan gitu ya. Kenapa tidak kepatuhan? Ini biasanya di komunitas. Kalau kepatuhan dia ngomongin gagal pengobatan, biasanya untuk TB sama hipertensi gitu ya. Aktivitas istirahat. Untuk apa aktivitas istirahat? Biasanya intoleransi aktivitas tipoid. Dehidrasi nggak ada tanda dehidrasi. Kebersihan diri juga untuk DPD. Oke, jadi itu mungkin 10 soal yang kita bahas untuk di video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share ya untuk kawan-kawan perawat yang mau mengikuti uji kompetensi. Dan ada bonus buat kalian nanti bisa ngikutin program TO gratis. Jadi silahkan bagikan video ini, kirim buktinya ke saya di kolom komen boleh. Jadi kalian bisa masuk ke grup kelas di ruang hukum. Saya masukkan nanti ya untuk pembahasan yang lebih intensif. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sukses buat para nurse muda semua. Oke.